Lihat di mana Mekah, di mana Madinah. Kemudian di situ ada peperangan-peperangan yang sempat terjadi ya. Kita lihat ada yang namanya Tabuk, itu peperangan yang terakhir dihadirin sama Nabi SAW ya. Maka kalau naik ke atas itu kota Madinah, maka disebutkan ada nomor-nomornya, bisa dilihat ya. 1 Hudaybiyah, 2 Taif, 3 Hunain, 4 Abwa. Kata nomor 4, Abwa itu tempat meninggalnya ibunda Nabi alaihissalam. Kemudian yang kelima itu Safwan. Nah, kemudian ada Hamra'ul Asad yang ke-6, yang 7 Badar, nomor 7 Badar. Ada perang Dzul Usairah, ada perang Buat, Qainuqa, Uhud, Ahzab. Jadi yang nomor 10, 11, 12 ini itu di kota Madinah. Kejadiannya di kota Madinah. Baik, kalau di sini disebutkan tempat tinggal qabilah yang penting dan medan peperangan. Qabilah di sini dilihat ada qabilah Sulaim dan Muzainah. Ada Hawazin yang di Mekah ya, kalau Sulaim dan Muzainah itu di Madinah. Kemudian ada Tamim, ada Banu Hanifah, ada Abdul Qais, ada Asad, ada Ta'i, ada Kilab. Ini qabilah-qabilah yang tinggal di Jazirah Arab. Baik, ana rasa mungkin kita cukupkan di sini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang perang Badar atau pasukan-pasukan yang diutus oleh Nabi alaihissalam sebelum perang Badar. Karena perang Badar itu menjadi perang terbesar, tapi sebelum itu ada pasukan-pasukan yang diutus. Ini menunjukkan bahwasanya umat Islam bukan umat yang sembrono, bukan umat yang tergesa-gesa, tapi umat yang melakukan sebuah tindakan. Yang pertama berdasarkan bimbingan wahyu. Yang kedua ada hal-hal yang dimusyawarahkan dan direncanakan. Bukan bondo nekat. Bukan sekedar sakit hati, bukan sekedar balas dendam, enggak. Semuanya ada aturan. Karena terkadang umat Islam ini, atau sebagian oknum dari umat Islam, melakukan sebuah tindakan yang dia anggap itu baik dan benar, ternyata berdampak kepada masalah yang lebih besar yang mempengaruhi stabilitas umat Islam yang lainnya. Maka dengan kita mengkaji sejarah, kita jadi tahu juga. Oh ternyata seperti itu ya. Oh ternyata ada perencanaannya. Oh kalau ternyata memang tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri. 13 tahun di kota Mekah nggak ada perang. Loh kan jihad, masuk surga Ustaz. Kenapa tidak? Kita itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Bagaimana kita mewariskan kepada generasi yang selanjutnya. Bukan engkau berpikir yang penting saya mau mati. Bagaimana engkau hidup mengabdi kepada Allah dan mati husnul khatimah. Baik. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Kalau memang sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tafadhol. Nah Ustaz, jazakallahu khairan ya Ustaz. Ada yang mau bertanya langsung Ustaz berkaitan dengan tema Ustaz? Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita yang ini Ustaz, itu terjadinya sebelum peperangan Badar, itu berarti terjadi tahun berapa ya Ustaz? Yang barusan kita bahas. Kenapa? Kejadian yang sekarang kita bahas ini, itu sebelum peperangan Badar kan Ustaz? Belum ada perang. Kita belum bicara perang ya. Kita belum bicara perang. Tadi kan sudah disebutkan. Jadi sebelum perang Badar itu ada pasukan-pasukan yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka menjalankan rencana Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, Nabi membuat perjanjian. Mau nggak mau beliau berangkat bersama sahabat menuju qabilah-qabilah yang ada. Yang kedua tadi disebutkan beliau mengirim pasukan-pasukan, satuan-satuan pasukan. Apa mungkin bahasa tentaranya ya. Dikirim itu sebelum perang Badar. Makanya sebelum perang Badar itu Nabi SAW sudah mengirim pasukan. Nanti kita akan kaji. Pasukan untuk menghalangi kafilah dagang Quraisy ketika berangkat ke Syam. Tapi ternyata lolos ketika berangkat. Pulangnya dihadang. Nah, pulangnya dihadang itu terjadi perang Badar.
Itu semua terjadi sebelum Perang Badar. Dan kita tahu Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang keduanya Ustaz, kenapa peperangan itu kan tidak terjadi di Mekah? Artinya setelah di Madinah. Pertanyaan Ana, banyak kejadian-kejadian di luar sana ya Ustaz ya, terutama yang minoritas Muslim, yang dimana Muslim itu diperlakukan secara zalim. Sebenarnya sikap apa sih yang tepat Ustaz? Seperti anak-anak sekolah yang masih kecil, yang mereka itu justru berdiri di depan, sementara anak-anak yang di luar dari Muslim itu untuk menampar dia gitu Ustaz. Itu banyak di media sosial, dan kebetulan juga ada yang mahasiswa Muslim yang dihajar juga secara keroyokan dan rame. Sebenarnya gimana sih Ustaz sikap, apakah mereka tidak dengan di minoritas itu mereka tidak melakukan kegiatan, artinya mereka tidak belajar, atau memang biarkan mereka belajar tapi dengan dizalimi seperti itu, atau gimana Ustaz ya sikapnya? Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, ini masalah berkaitan dengan banyak hal. Yang pertama berkaitan dengan hukum tinggal di negeri non-muslim. Apa hukumnya kita menetap di tempat itu? Ini pembahasan yang cukup panjang. Poinnya bahwasanya seorang muslim ketika dia bisa menegakkan agamanya di tempat itu dan menjaga agamanya, dan dia memang ya tidak terzalimi, ya dia memiliki kebebasan melaksanakan agama, syiar-syiar agamanya bisa dia tegakkan, maka dia diperbolehkan tinggal di tempat itu. Tapi ketika tidak, maka dia hijrah. Sebagaimana hijrahnya Rasulullah SAW, maka disyariatkan hijrah. Dan hijrah itu syariat yang berlaku sampai akhir ya, sampai pintu tobat ditutup. Hijrah itu disyariatkan seperti itu. Seperti saudara-saudara kita yang di sana umpamanya, mereka belajar. Yang pertama, mereka belajar agama atau belajar apa? Oh, ternyata mereka belajar umum. Belajar tentang dunia. Mereka di sana. Dan alhamdulillah, Anda nggak tahu di luar sana ya. Tapi di negeri kita ternyata belajar umum itu bisa homeschooling. Tetap engkau bisa belajar dan agamamu terjaga. Sebagian mereka Muslim, seperti yang di Indonesia, ada Muslim yang nggak terlalu peduli dengan agama. Yang dia pedulikan bagaimana anak ini sekolah, dapat ijazah, bekerja. Jadi orientasinya duniawi, tidak memikirkan agama. Seorang yang memikirkan agama, maka dia akan berpikir, anakku sekolah di sana, udah dibully umpamanya. Terus ilmu yang didapat juga di tempat itu, bukan ilmu yang memang nggak didapat di tempat lain. Gitu. Bisa didapat di rumah. Kalau bicara sekedar transfer knowledge sekarang ini, oh pakai YouTube, pakai apa bisa. Umpamanya seperti itu. Maka bertanya, apa yang harus dilakukan mereka? Lihat mereka, apa kemampuan mereka? Kenapa mereka tinggal di tempat itu? Dan konsekuensi ketika mereka tetap maksa di tempat itu, ya mereka akan ditindas. Kalau bicara apakah kita boleh melawan? Engkau mau melawan apa? Yang ada engkau semakin tertindas. Maka yang tadi disampaikan umat Islam itu melangkah berdasarkan wahyu yang sudah Allah turunkan. Dan juga ada musyawarah di antara mereka tentang apa yang harus mereka kerjakan. Kita kesian jamaah. Kalau engkau membaca bagaimana Nabi SAW di kota Mekah sebelum hijrah, kesian. Kesian sekali Nabi SAW. Tapi memang nggak bisa melawan. Terakhir apa? Hijrah. Kalau mau ditarik lebih mundur lagi, bagaimana Bani Israel ketika hidup bersama Fir'aun di Mesir. Yang bayinya disembelih hidup-hidup. Bayi laki-laki, yang perempuan dibiarkan hidup. Terakhir, nggak bisa ngelawan memang. Nggak punya kekuatan. Dakwah dilakukan sama Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya mentok. Seperti Nabi SAW 13 tahun mentok di kota Mekah, harus hijrah. Nabi Musa pada akhirnya hijrah. Meninggalkan Mesir. Jadi seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Ana baca pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa faktor utama yang menyebabkan kaum Yahudi dan Nasrani sampai hari ini sangat membenci dan memerangi umat Islam, Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, kalau bicara apa faktor yang utama, iblis yang tidak pernah berhenti menggoda manusia. Yang kedua, hasud dan iri mereka terhadap umat Islam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tahu. Di dalam kitab mereka. Masya Allah jemaah. Anda baca, Anda kemarin dengarkan sebuah ceramah. Kemudian disebutkan di salah satu pembahasan di Taurat. Dia sebutkan
Asy'ia 28 apa ya? Seperti itu. Anda baca, jemaah.